Layaknya superhero, pria ini berusaha melompati tembok-tembok pertokoan di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi itu dilakukannya demi menghindari amukan warga usai dirinya terpergok membobol toko suku cadang kendaraan. Usaha pelarian pelaku akhirnya terhenti saat petugas kepolisian datang mengevakuasi pelaku. Petugas sempat kewalahan hingga terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau warga. Warga curiga aksi pelaku tak dilakukan sendiri dan masih ada pelaku lain di sekitar lokasi. Satu udah ketangkap, terus setelah ketangkap kali ini sudah menyerahkan diri langsung. Tadi sempat mau dipukul sama warga, cuma saya menghalangi. Untung ada dari pihak berwajib sudah datang untuk mengamankan pelaku tersebut. Ternyata pelaku di dalam, pelaku sudah di dalam itu mau melakukan pencurian kabel. Nah ternyata pas ke sana itu warga sudah banyak, jadi dia ketakutan. Akhirnya sampai warga rame, dikepung sama warga, jadi karena warga juga geram mungkin karena sering terjadi pencurian, jadi makanya beramai-ramai lah pengen menghakimi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah pernah mencuri di lokasi tersebut sebelumnya sendirian. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan kepolisian. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Yoga Mukti untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki. Dan halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya Brigadir Putu, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, selain informasi mengenai maling dikejar warga tadi, kami juga ada informasi terkait truk tangki Pertamina yang hangus terbakar di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, satu unit truk tangki Pertamina hangus terbakar di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sopir dan kernet bisa menyelamatkan diri sebelum api membesar. Ini apa ya? Bis apa nganu tau iki? Satu unit truk tangki Pertamina terbakar di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 580B, Desa Beran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Api membakar seluruh bodi truk yang berisi Pertalite, bahkan sempat terjadi ledakan beberapa kali. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan meski kobaran api kian membesar. Menurut sopir truk, awalnya ia dan kernet mengemudikan truk itu dari Madiun ke arah Ngawi. Namun sesampainya di lokasi kejadian, muncul percikan api pada kampas rem roda bagian kiri. Sopir kemudian menepikan kendaraan dan turun dari truk. Namun tiba-tiba saja api membesar dan membakar seluruh badan truk tangki. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kami sudah berusaha memadamkan aparat tiga, berarti kami lepas. Mau berobosan nggak bisa, ada palangnya itu. Karena yang anu di dalam, bukan di luar. Nggak sempat dipadamkan pakai apar gitu Pak? Apar 3 sudah habis Mas. Kalau sulitannya ya karena yang terbakar minyak ya, jadi kayak kita harus menggunakan teknik cara pemadaman minyak, jadi tidak seperti memadamkan api biasa. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Petugas juga melakukan upaya pendinginan untuk mencegah munculnya api susulan. Kebakaran truk tangki itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, seorang wanita dan bayinya ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamar indekos di kawasan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya telah membusuk.
Warga Dusun Keling, Desa Jumputerejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita dan bayi di dalam kamar indekos. Jasad wanita itu diketahui bernama Itanti, warga Kabupaten Lumajang, yang ditemukan dengan kondisi tanpa busana dan membusuk. Pemilik indekos awalnya curiga dengan bau tak sedap di sekitar kos-kosan. Setelah dicek, ternyata berasal dari kamar wanita berusia 29 tahun itu. Setelah membuka pintu kamar, pemilik kos kaget melihat wanita tersebut dan bayinya yang diduga baru lahir dalam kondisi sudah tak bernyawa. Pemilik kos pun langsung melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Setelah itu saya putar-putar hampir 20 menit. Terus kok pas depan rumah itu ada lalat. Nah, kebetulan pintunya nggak digembok, nggak dikunci. Saya buka, ya itu melihat. Langsung saya laporan ke Polsek. Kedua jasad ibu dan bayi itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian wanita dan bayinya tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI, RTV. Sahabat, tersangka Virgon telah menjalani asesmen di Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta dan akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Virgon dan 2 temannya terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, musisi Virgon bersama 2 rekannya, PA dan BGS, menjalani proses asesmen di Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 4 jam. Asesmen ini dilakukan untuk menentukan langkah rehabilitasi yang bisa diambil untuk musisi itu. Kepada polisi, ketiga tersangka memberikan alasan berbeda terkait motif mengonsumsi narkoba. Namun Virgon mengaku menggunakan sabu-sabu karena ingin menurunkan berat badan. Virgon juga sempat meminta maaf kepada publik atas perbuatan yang telah dilakukan. Mohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya berdiri lebih baik lagi. Hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Tersangka Virgon dan 2 teman lainnya tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Ketiganya juga masuk dalam kategori korban penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, Virgon ditangkap polisi saat baru saja selesai mengonsumsi narkoba di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dari tangan Virgon, polisi menyita 1 klip kecil sabu-sabu serta alat hisapnya. Dari Jakarta, Reza Hiri Pamungkas untuk CSI, RTV. Tak terima ditagih utang terus-menerus, seorang kakek di Klaten, Jawa Tengah ngamuk sambil membawa kapak. Informasi selengkapnya bersama deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Penasaran gak? Malam ini Miss Binal punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Yuk. Ulala, viral pertama, ada seorang kakek di Klaten, Jawa Tengah ngamuk-ngamuk nih say. Kirain kenapa? Taunya gara-gara ditagih utang ya. Kakek berikut ini kesel nih karena tiba-tiba didatengin debt collector alias penagih utang karena udah nunggak cicilan motor. Si kakek pun ngamuk karena emang belum ada duit buat bayar, mau gimana? Nah, tapi bukan masalah ngamuknya nih. Parahnya si kakek sampai bawa kapak dan ngejar-ngejar si debt kolektornya. Waduh, nggak kena ke si target. Helm yang nggak tahu apa-apa di atas motor malah jadi sasaran deh. Tuh lihat, helm yang lagi nangkring manja di atas motor sampai nyaris kebelah gitu ya say karena ayunan kapak si kakek. Ngelihat helmnya dihantam begitu ya si debt kolektornya cuma bisa diem pasrah.
Ya kali kalau ngelawan, itu kapak udah tahu dong ngayunnya kemana. Belum jelas sih sebenarnya berapa tunggakan cicilan si kakek sampai si kakeknya menolak buat bayar karena emang belum ada pemasukan. Nah, kekesalan si kakek ini diduga udah memuncak nih karena hampir tiap hari si debt kolektornya datang buat nagih utang. Ya gimana ya, udah biasa juga kan yang utang emang kadang lebih galak. Tapi inget ya kek, kalau udah berani ambil kredit motor, ya selesaiin juga dong pembayarannya, tanggung jawab. Lanjut yuk, berikutnya viral kelompok pemuda pegiat peduli sampah yang balas dendam nih sama seorang warga yang gak peduli aturan buang sampah. Nah, rombongan pemuda ini membawa tumpukan sampah ke rumah warga tersebut karena nekat buang sampah di area terlarang di wilayahnya di Dusun Banyumukti, Sumedang, Jawa Barat. Tuh, lihat deh, tumpukan sampah ini langsung dikeluarin persis di depan rumah si pembuangnya. Mereka tahu kalau warga ini yang buang sampah karena ngelihat alamat lengkap di bungkusan bekas kiriman paket. Nah loh. Tapi aksi pemuda ini juga didukung tuh sama warga lainnya karena emang demi kenyamanan dan kesehatan bersama kan. Nah mereka tuh keselnya karena di tempat buang sampah ilegal itu udah dipasang spanduk gede dilarang buang sampah. Tapi kok tiap hari masih ada aja ya sampah di situ. Mereka pun rela sampai patroli malam dan bukain sampahnya satu-satu buat nyari identitas si pembuang sampah. Karena kan pasti tuh ada sampah bekas kiriman paket kan. Tapi si ibu ini sempet gak ngaku loh awalnya. Ternyata pas ditelusuri yang buang sampah itu suaminya. Akhirnya si pembuang sampah ini minta maaf deh ke perangkat desa dan janji gak akan melanggar aturan lagi. Salut ya, warganya pada peduli banget sama kebersihan lingkungan. Kayaknya kepala desanya harus udah mulai mikirin tuh ngerekrut petugas kebersihan buat angkut-angkutin sampah warga, terus warganya tinggal bayar iuran deh, bener nggak? Ya udah viral terakhir nih, jangan dulu tidur ya. Ada yang usaha nyuri motor, tapi gagal. Lala, cian. Aksi percobaan pencurian motor ini terjadi di parkiran kos-kosan Jalan Talas 3, Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Aksi ini berhasil digagalkan sama penghuni kosan. Keren. Dua pria ini nih awalnya datang berboncengan sepeda motor dan memantau situasi di depan gerbang kosan. Nah, saat udah dirasa aman, salah satu pelaku langsung nyelonong masuk ke dalam parkiran lewat pagar yang lupa dikunci tuh kayaknya. Nih dia pelakunya langsung tuh berusaha merusak kontak kunci sepeda motor yang udah diincarnya. Tapi belum sempat bawa kabur motor curiannya, salah satu penghuni kosan udah keburu ada yang dateng. Penghuni kos itu curiga dan langsung teriak minta tolong ke warga sekitar. Pelaku yang panik takut dikeroyok langsung deh ngacir nyamperin temennya yang masih jaga-jaga di pinggir jalan. Dan sepeda motor yang mau dicuri nggak jadi dibawa kabur deh. Yah abang, dosanya udah kecatat malaikat tapi motornya gagal didapat. Makanya bang, yuk mulai cari kerjaan yang halal. Pasti banyak kok asal mau usaha. Nah pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Sahabat, warga desa Marindal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk rumah terduga pelaku pencabulan. CSI akan kembali sesaat lagi.
Warga desa Marindal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan aksi pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria paruh baya terhadap beberapa bocah perempuan di bawah umur. Pelaku berpura-pura mengajak para korban melihat buah-buahan di belakang rumahnya. Sejumlah warga menggeruduk rumah RP di Jalan Roso, Desa Marindal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa malam. Pria 65 tahun yang merupakan pelaku pencabulan ini sontak panik. Warga yang emosi menanyakan perbuatan pelaku terhadap 3 orang anak perempuan yang merupakan anak tetangganya. Meski sempat membantah, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya setelah berhadapan langsung dengan para korban. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan mengajak para korban melihat buah-buahan di belakang rumahnya. Mereka lalu dipaksa untuk memenuhi nafsu bejatnya. Kita proses hukum karena kita tidak mau Pak, desa kita ini kan yang ada hukum, ada tetua adat, ada tokoh agama. Kami semua warga Marindal menolak Pak adanya aksi bejat yang dilakukan oleh pendatang. Warga sini aja kita hukum konon pendatang. Polisi dibantu warga dan anggota TNI kemudian mengamankan pelaku dari amukan massa dan diserahkan ke aparat Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, ini ada video viral ya, di mana supir angkut ditegur oleh pengendara motor. Nah ini dia malah ngegas, ngueng, ya ampun. Dikasih tahu, diingetin sesama pengendara kok malah ngegas, malah marah-marah dan berujung melakukan tindak pidana yaitu pemukulan. Ya sahabat, ini tuh benar-benar sesuatu yang tidak patut untuk ditiru, di mana ditegur, diingatkan, malah marah-marah. Padahal apa yang dilakukan oleh pengendara motor ini sudah menyelamatkan banyak nyawa. Nah sahabat, untuk sahabat yang berkendara di jalan, bila diingatkan oleh sesama pengendara lebih baik diterima dan menjadi bahan introspeksi diri. Jangan sampai malah melakukan tindakan yang berakhir menyesal. Lo kenapa? Kenapa? Ya lu nggak ada lewat lo rese sendiri, kenapa lo? Lu tuh hasil gua rusak mah gua kan. Mau kemana? Mau kemana? Mau ke bengkel lah. Betul sih bang. Lo mobil gua mau gua. Ya gua ketemu aja. Yang lain pada lewat mobil. Dari tadi gua sosokan lo. Ya sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.